Assalamualaikum semua. Ketemu lagi di channel YouTube Pawon Hisyam. Video kali ini aku akan bikin bubur serintil. Jadi akan ada 3 macam bubur yang berbeda dan penyajiannya itu dijadikan satu. Nah, ini pas banget, bentar lagi puasa. Ini bisa dijadikan sebagai ide takjil buat kalian semua. Langsung aja, buat kalian yang penasaran, simak videonya sampai selesai. Sebelumnya, klik tombol subscribe agar channel ini makin berkembang. Terima kasih. Pertama, siapkan 100 gram mutiara. Kemudian siapkan 1 liter air putih. Lalu ini aku tuang dalam panci. Tambahkan 2 lembar daun pandan. Kemudian masak airnya hingga mendidih. Jika udah mendidih, kemudian masukkan 100 gram mutiara. Sembari diaduk dulu sebentar agar matangnya merata. Kemudian rebus mutiara selama 10 menit. Sembari menunggu, siapkan 1 sendok makan tepung tapioka dan tambahkan air secukupnya. Aduk rata seperti ini. Kemudian ini disisihkan dahulu. Setelah 10 menit direbus, buka tutup panci, kemudian aduk sebentar. Lalu matikan api kompor dan tutup panci, diamkan selama 30 menit. Ini dilakukan untuk menghemat gas. Dan setelah 30 menit didiamkan, buka tutup panci, lalu aduk sebentar. Kemudian nyalakan kembali api kompor dan dimasak selama 15 menit dengan api sedang sambil sesekali diaduk. Karena saya ingin hasil akhir bubur mutiaranya itu tidak banyak air, jadi aku masak selama 15 menit. Dan jika sekiranya airnya sudah menyusut seperti ini, baru akan aku tambahkan 3 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam. Kemudian aduk sebentar sekiranya gula pasirnya sudah mencair. Jika sudah, matikan api kompor dan tutup panci, diamkan ini selama 10 menit. Setelah 10 menit, buka tutup panci dan aduk sebentar. Kemudian nyalakan api kompor kembali, lalu tambahkan larutan tapioka yang sudah dibuat tadi itu dan langsung diaduk sampai merata ke semuanya. Masak sampai airnya menyusut dan mengental. Nah, ini sudah cukup kental. Bisa dilihat seperti ini teksturnya. Ini bubur mutiaranya sudah matang dan juga tidak hancur ya. Tetap berbentuk butiran seperti ini. Jadi nggak hancur, tetap berbentuk bulat. Kemudian aku sudah siapkan kukusan yang airnya sudah mendidih. Kemudian masukkan 400 gram ubi ungu yang sudah dikupas kulitnya. Kemudian dikukus selama 20-30 menit. Kemudian siapkan 1 sendok makan maizena, 1 sendok makan tepung beras dan diberi air secukupnya. Lalu diaduk sampai tercampur merata seperti ini. Ini bisa disisihkan dulu. Lalu siapkan 900 ml santan kental. Jadi sembari menunggu ubi ungunya matang, saya akan membuat kuah santannya dulu. Kemudian ini saya masukkan ke dalam panci. Lanjut tambahkan 2 sendok teh garam. Untuk garam bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Dan tambahkan 2 lembar daun pandan. Kemudian diaduk. Dan ini dimasak dengan api sedang.
Jika santannya mulai mendidih, segera masukkan larutan maizena dan tepung beras, lalu ini diaduk terus agar santan tidak pecah. Nah, karena di sini aku ingin santannya itu lebih kental lagi, jadi akan aku tambahkan 1 sendok makan tepung beras yang dilarutkan dengan air secukupnya. Lanjut dimasak hingga mendidih dan mengental. Kemudian akan aku tambahkan sedikit gula pasir agar rasanya lebih balance. Nah, seperti ini kekentalan yang aku inginkan. Ini sudah cukup. Kemudian setelah 25 menit ubi ungunya sudah matang, ini akan aku angkat. Lanjut, selagi masih panas, akan aku haluskan ubi ungunya. Agar lebih praktis dan cepat, saya gunakan chopper. Kalian juga bisa menghaluskannya menggunakan garpu. Nah, ini sudah selesai, ubi ungunya sudah halus. Kemudian aku pindahkan ke wadah bersih. Kemudian tambahkan 100 gram tepung ketan, 30 gram gula pasir, dan sedikit garam. Kemudian ini diaduk sampai semuanya tercampur merata. Kemudian akan aku gunakan tangan agar lebih mudah menguleni adonannya. Sebelumnya aku udah cuci tangan, tanganku udah bersih ya. Diuleni sampai semua tercampur. Karena adonannya masih terlalu lengket, jadi akan aku tambahkan lagi dengan 30 gram tepung ketan. Ini aku masukkan separuhnya dulu, lalu aku uleni sampai tercampur. Kemudian aku masukkan sisanya dan diuleni lagi sampai semuanya tercampur merata. Adonan sudah tercampur merata dan juga sudah tidak lengket di tangan. Kalian bisa lihat adonan ini mudah sekali untuk dibentuk. Kemudian agar besarnya seragam, aku akan gunakan sendok takar seperti di video. Pastikan membulatkan adonannya mulus agar hasilnya bagus dan rapi. Seperti ini ya. Adonannya sudah selesai aku bulatkan semua, kemudian ini siap untuk dimasak. Lanjut, aku akan bikin bubur candil ubi ungunya. Pertama siapkan 600 ml air. Tambahkan 2 lembar daun pandan, 150 gram gula pasir, dan 1/4 sendok teh garam. Lanjut, larutkan 1 sendok makan tapioka yang ditambahkan air secukupnya seperti ini dan disisihkan dulu. Kemudian, ketika airnya mulai mendidih, langsung aja aku masukin bola-bola ubi ungunya. Aku masukin semuanya. Jika sudah ada yang mengapung, kemudian sembari diaduk perlahan. Jika sudah mengapung semua, kemudian akan aku tambahkan 30 gram gula aren agar rasanya jauh lebih enak. Kalau kalian ingin warnanya tetap cantik ungu, ini bisa di skip ya. Kemudian tambahkan dengan larutan tapioka yang tadi sudah dibuat. Kemudian langsung diaduk. Nah, di sini larutan tapiokanya itu tidak mau larut, malah ngumpal begini. Saya juga kurang tahu kenapa. Tapioka yang mengumpal ini akan aku buang dan kemudian akan saya tambahkan lagi dengan larutan tapioka lagi dan aku aduk-aduk sampai airnya itu agak menyusut dan mengental seperti ini.
Ini sudah cukup kental, kemudian akan aku matikan api kompornya. Sekarang aku akan bikin bubur sumsumnya. Pertama, siapkan 200 gram tepung beras, 1 sendok teh garam, dan 1 liter santan kental. Ini dimasukkan secara bertahap sembari diaduk agar mudah tercampur. Jika sudah tercampur, kemudian masukkan 1 liter santan encer. Aku masukin semuanya. Lalu tambahkan 2 lembar daun pandan dan 2 sendok teh pasta pandan. Kemudian ini diaduk sampai tercampur. Kemudian ini akan aku masak dengan menggunakan api yang agak besar karena ini jumlah airnya masih banyak. Ini dimasak sampai meletup-letup dan mengental. Nah, karena saya rasa ini kurang asin, rasanya tuh kurang berasa gitu ya, agak hambar. Jadi saya tambahkan lagi garam. Jadi dari awal sampai akhir itu ini aku kurang lebih menambahkannya sekitar 2 sendok teh. Untuk garam bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Buburnya sudah matang, sudah mengental dan sudah tidak berair. Ini sudah cukup. Semua buburnya sudah matang. Ini candil ubi ungu, bubur sumsum pandan, bubur mutiara, dan kuah santan. Lalu akan aku pindahkan ke tin wal ukuran 500 ml. Pertama aku semprotkan dulu sagu mutiara. Lalu aku masukkan juga bubur sumsum pandan. Lanjut aku tambahkan bubur candil ubi ungu dan juga jangan lupa dikasih kuahnya seperti ini. Untuk bubur candil ubi ungunya ini sama sekali tidak keras ya. Kalian bisa mencoba sendiri di rumah. Selamat mencoba. Bubur komplit atau bubur serintilnya udah jadi nih. Gimana menurut kalian? Komen ya di bawah. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan aku ucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah mau mendukung channel ini. Aku minta maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di videoku selanjutnya.